Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah atas kudrah dan karunia Allah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran online untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Kali ini kita menginjak di pertemuan 12 untuk pembahasan tentang peningkatan kualitas mutu pendidikan. Di menjelang pertemuan terakhir ini, kita sengaja untuk memilih bahasan ini dalam kurikulum karena setelah kita dibekali oleh komponen-komponen pendidikan yang menunjang kualitas pembelajaran kita sebagai guru, maka kita tidak salah untuk memahami bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Walaupun nanti dalam pembahasannya ini lebih dominan kita sedikit membahas tentang manajemen, tapi tidak salah kita seorang guru sebagai calon guru mesti memahami dari sudut pandang guru sebagai pengajar. Bagaimana kontribusi guru sebagai pengajar dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Karena salah satu di antara eh, tugas, satu di antara persoalan yang ada tentang kenapa kemudian mutu pendidikan mesti ditingkatkan, satu di antaranya adalah lemahnya pengajar. Nah, selain itu, yang menjadi latar belakang kenapa kemudian pembahasan ini dibahas, karena mutu pendidikan yang ada saat ini di Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya menggembirakan. Nah, berdasarkan data terakhir, menurut penelitian yang dilakukan oleh PISA, Program of International Student Assessment, dikatakan bahwa Indonesia ini berada di peringkat 72 dari 77 negara yang diteliti dan ditelaah kualitas pendidikannya. Tentu saja ini tidak cukup menggembirakan, bahkan mengecewakan. Kita masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang konsep kualitas atau mutu, maka perlu kita bahas kaitan dengan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman, apa yang kemudian disebut dengan eh, kualitas? Nah, menurut Edward Deming, seorang konsultan manajemen yang disebut juga sebagai Bapak Manajemen dalam bukunya Jerome S.R. Caro, dikatakan bahwa kualitas itu adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki kebergantungan pada biaya yang rendah. Nah, titik poin menurut pengertian ini adalah derajat variasi. Jadi, kualitas itu adalah derajat yang kemudian menjadi standar kualitas objek. Kalau di kita mungkin pendidikan yang menjadi objek. Nah, lantas kemudian bagaimana menurut pengertian Vincent Gaspers? Nah, Vincent ini adalah seorang dosen, profesor, guru besar manajemen yang konsen di bidang TQM Total Quality Management berasal dari Universitas Trisakti Indonesia. Nah, beliau mengemukakan bahwa secara konvensional bahwa kualitas itu mengacu pada karakteristik secara langsung suatu produk seperti performance, reliability, ease of use, dan estetik. Jadi menurut pengertian Vincent Gasper ini dikatakan bahwa kualitas itu mengacu pada karakter produk begitu. Ya, rata-rata yang ditilai produk itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah performance, bagaimana kinerjanya suatu objek yang kemudian ditelaah. Kemudian reliability-nya bagaimana. Kalau reliability itu kaitan dengan keandalannya bagaimana, kemudian easy of use, kemudahan untuk digunakan, dan juga estetik. Nah, kalau estetik ini kemudahan dalam perawatannya. Nah, jadi setidaknya kualitas ini yang menjadi objek yang diteliti oleh
apa yang menunjang kualitas setidaknya ada 4. Yang pertama, kinerjanya bagaimana, kemudian Anda bisa diandalkan atau tidak, kemudian mudah digunakan atau tidak, serta perawatannya mudah atau tidak begitu. Nah, kemudian teman-teman, menurut Riana dikatakan bahwa kualitas atau mutu sebagai suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau jasa servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Nah, berdasarkan pengertian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas itu adalah sebuah apa ya, ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan kepada barang atau jasa. Nah, kalau guru mungkin masuknya jasa pendidikan. Tentu saja pendidikan pun bisa dinilai apakah kemudian pendidikan ini menunjang keberhasilan penggunanya atau tidak begitu. Makanya mesti dilihat bagaimana kinerjanya, bagaimana keandalannya, bisa diandalkan atau tidak ini pendidikan ini, kemudian mudah digunakan atau tidak, serta bagaimana atau mudahkah perawatannya. Ini menjadi bahan pertimbangan kaitan dengan kualitas atau mutu. Nah, selanjutnya teman-teman, menurut Jerome S. Arcaro, nah ini dalam bukunya, lupa lagi bukunya itu, Pendidikan Berbasis Manajemen, dikatakan ada 4 komponen penting mutu. Nah, yang pertama adalah adanya komitmen untuk berubah, baik dari anggota dewan sekolah maupun para administrator. Jadi kalau tidak ada komitmen untuk berubah, bagaimanapun juga sebesar apapun tujuan dan cita-cita, itu tidak akan mempengaruhi terhadap kualitas. Oleh karenanya, persepsi, kemudian paradigma, kemudian visi harus sama dari berbagai subjek pendidikan. Dalam hal ini dikatakan adalah anggota dewan sekolah maupun para administrator harus semua memiliki visi yang sama. Kalau ada satu saja yang tidak memiliki visi yang sama, maka bisa dipastikan visi dan tujuan tidak akan mudah dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Oleh karenanya komponen yang pertama adalah adanya komitmen untuk berubah. Begitupun guru nanti, guru harus punya komitmen untuk berubah. Tentu saja merubah keadaan dari pembelajaran yang dinilai kurang menyenangkan ke pembelajaran yang menyenangkan. Supaya kemudian dalam proses pembelajaran anak bisa menyerap nilai-nilai yang kita sampaikan. Nah, kemudian teman-teman, komponen yang kedua adalah adanya pemahaman yang baik tentang di mana keberadaan sekolah atau wilayah kita sekarang. Jadi ini kaitan dengan strategi menyerap konsumen atau pelanggan dalam tanda kutip. Kalau wilayah kita mayoritas misalkan di masyarakat yang mayoritas petani atau di masyarakat desa, tentu pola manajemen, kemudian program pembelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Kondisi di sana dalam arti berbagai aspek, ekonomi masyarakat bagaimana, kemudian sosialnya bagaimana, kemudian tradisi dan kebiasaannya bagaimana. Nah, kalau kita sudah paham tentang kondisi keberadaan wilayah kita sekarang, maka insya Allah dalam menjalankan program-program sekolah itu akan mudah dilakukan dan akan efektif mencapai tujuan dan visi misi. Tidak sedikit sekolah baru yang langsung berhasil karena memperhatikan aspek komponen ini, mana wilayah menjadi komponen yang penting untuk kemudian dijadikan pegangan untuk meningkatkan standar atau kualitas. Nah, teman-teman, kemudian komponen yang ketiga adalah adanya visi masa depan yang jelas dan dipegang oleh semua orang di lembaga atau sekolah tersebut.
Visi itu biasanya dilontarkan oleh pembuat sekolah. Kalau sekolah swasta biasanya yayasan. Nah, visi sekolah harus kemudian merupakan turunan dari visi yayasan. Itu kalau lembaga swasta. Kalau lembaga negeri itu harus mengacu kepada visi dari daerah di mana sekolah itu berada. Dari kalau SD SMP itu kan di bawah kabupaten kota, sementara kalau SMA di bawah provinsi. Nah, SMA negeri 1 misalkan visinya harus merupakan turunan dari visi Jawa Barat, visi gubernur begitu. Dan visi gubernur tentu saja merupakan turunan dari visi presiden begitu. Sampai ke bawah, termasuk yayasan. Yayasan punya visi dan misi, kemudian penjabarannya dijabarkan oleh visi misi sekolah. Visi misi sekolah kemudian dijabarkan oleh para guru, kemudian para administrator, sehingga semua bergerak, visi dan visi akan mudah diwujudkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, kemudian teman-teman, kemudian yang selanjutnya adalah adanya rencana implementasi mutu di lembaga atau sekolah. Tentu saja rencana adalah sebuah keniscayaan. Nah, perencanaan ini penting supaya dalam nanti tataran implementasi kita bisa punya arah, ya. Kita punya arah, guru punya arah, kemudian subjek pendidikan yang lain punya arah begitu. Arahnya apa? Arahnya berdasarkan rencana. Jadi setelah punya rencana, maka rencana ini mesti kemudian diimplementasikan, dilarapkan dalam proses pembelajaran begitu. Tentu saja rencana ini harus mengacu kepada visi misi yang sudah ditetapkan oleh sekolah begitu. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya kita coba mengemukakan tentang dua pengukuran standar kualitas. Satu, pengukuran berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini menggunakan standar ISO 9000. Nah, ISO 9000 ini adalah kumpulan standar ya. Bisa dikatakan kumpulan standar mutu atau manajemen mutu, kumpulan standar manajemen mutu. Jadi lembaga pendidikan pun harus mengacu kepada standar ISO 9000 sebetulnya. Karena bisa dikatakan bahwa sekolah itu merupakan lembaga yang di dalamnya ada proses manajemen. Yang namanya manajemen itu harus mengacu kepada standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku diantaranya adalah standar ISO 9000. Ini kumpulan dari standar manajemen mutu. Nah, jadi pengukuran ini akan menunjang keberhasilan pembelajaran. Karena tanpa manajemen dan standar yang mengacu kepada standar umum, pembelajaran di sekolah tidak akan berjalan dengan semestinya. Kemudian teman-teman, yang kedua, standar ISO 9000 mengacu pada standar produksi dan pelayanan yang mencakup kepada 3 hal. Yang pertama, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 2, tanpa kesalahan. 3, bebas dari kesalahan sejak awal. Jadi ini poin yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan sekolah dan guru termasuk di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Spesifikasi itu identik dengan sesuatu yang detail. Sesuatu yang detail kaitan dengan sekolah, kaitan dengan proses pembelajaran, itu mesti ditetapkan sebelumnya, yang kemudian menjadi acuan. Biasanya penetapan ini di awal tahun pembelajaran begitu.
Yang kedua, harus tanpa kesalahan, tentu saja. Dan yang ketiga, harus bebas dari kesalahan sejak awal. Nah, ini diantara dua pengukuran standar kualitas. Selanjutnya, yang kedua adalah pengukuran berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Nah, oleh karenanya, kalau kita hendak mendirikan sekolah, sepatutnya kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa kemudian tadi disampaikan kita harus memperhatikan, kita harus tahu kondisi wilayah setempat kita begitu. Karena supaya apa? Supaya program pembelajaran atau program sekolah itu selaras dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Masyarakat pesisir, pantai misalkan, yang dibutuhkan lembaga sekolah bagaimana? Tentu saja dominan yang dibutuhkan adalah lembaga sekolah SMK yang dominan pembelajarannya kaitan dengan kelautan begitu. Kemudian SMK pertanian ini dibuat atau didirikan di wilayah yang mayoritas masyarakatnya bertani. Nah, ini tiada lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya pengukuran kedua ini yang tadi pengukuran yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan pelanggan ini ditandai oleh 3 indikator. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, yang kedua meningkatnya minat dan harapan pelanggan, dan yang ketiga adalah menyenangkan pelanggan. Pelanggan di sini dalam tanda kutip adalah masyarakat ya. Masyarakat sebagai konsumen kita, konsumen dari lembaga pendidikan. Nah, tentu saja kalau kita punya program, tiada lain dan tiada bukan program tersebut adalah untuk masyarakat. Apa kemudian outputnya? Outputnya atau hasilnya yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa puas dengan program pembelajaran, program sekolah yang dijalankan oleh kita. Yang kedua, meningkatnya minat dan harapan pelanggan. Jadi pelanggan ini punya harapan besar terhadap lembaga pendidikan kita. Utamanya misalkan kita sebagai calon guru, guru-guru di sekolah yang kita bernaung di dalamnya harus memiliki kapasitas sehingga masyarakat punya harapan besar terhadap kita. Nah, yang ketiga adalah menyenangkan pelanggan, menyenangkan masyarakat. Masyarakat ketika anaknya dimasukkan ke sekolah kita, kemudian kita dididik dengan baik, kemudian menghasilkan lulusan yang soleh, maka ini tentu saja akan menyenangkan hati dari pelanggan itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah 3 prinsip mutu pendidikan. Ini menurut Edward Deming. Nah, menurut beliau bahwa prinsip mutu pendidikan yang pertama adalah penetapan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai oleh Dewan Sekolah dan Administrator. Jadi tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan peningkatan mutu ini apa? Gitu. Yang kemudian akan dicapai oleh Dewan Sekolah. Dewan Sekolah ini kan di dalamnya ada kepala sekolah, ada wakasek, ada guru begitu. Nah, kalau tenaga administrator ini tenaga pendidikan yang membantu bagaimana proses kegiatan berlangsung. Jadi Dewan Sekolah dan Administrator bergerak sesuai dengan tujuan mutu yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, penekanan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukan mendeteksi kegagalan setelah peristiwa terjadi. Dia artinya ini mencegah kegagalan. Di sini penekanannya. Bukan malah mengobati kan istilahnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati begitu. Nah, begitupun dengan
mutu pendidikan kita. Penekanannya harus pada upaya pencegahan kegagalan siswa, bukan mendeteksi gagal setelah peristiwa terjadi. Begitu. Dan yang ketiga adalah penggunaan metode kontrol statistik secara ketat yang dapat membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif. Jadi penggunaan disiplin ilmu yang lain dalam rangka menunjang kesuksesan kualitas ini mesti jadi bahan perhatian oleh kita. Nah, kemudian menurut Joseph M. Juran, Joseph Mos apa ya M-nya itu kalau nggak salah Moses Juran, ini sama konsultan manajemen dari Rumania kalau tidak salah. Nah, beliau mengatakan ada 5 prinsip mutu pendidikan. Yang pertama, meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir. Jadi terus berlangsung sampai kapanpun, begitu. Tidak ada akhirnya. Nah, yang kedua, menurut Joseph M. Juran, perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, berkelanjutan. Setelah kemudian ini tercapai, kemudian dilanjutkan kembali di tahun berikutnya. Begitu. Jadi dalam prinsip mutu pendidikan tidak boleh cepat puas dengan pencapaian yang ada. Pencapaian yang ada harus kemudian ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Begitu. Kemudian prinsip yang ketiga dari mutu pendidikan adalah mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator. Jadi harus ada kepemimpinan begitu. Kalau tidak ada kepemimpinan, tentu saja akan. Nah, kalau tidak ada kepemimpinan, kan pemimpin itu salah satu fungsinya menurut Imam Al-Ghazali adalah adanya satu komando. Nah, kalau tidak ada komando di dalamnya, jadi komando itu kapan bergerak, kapan kemudian mengevaluasi, kapan kemudian mengasesmen proses pembelajaran, kapan kemudian menentukan arah dan sebagainya, itu merupakan fungsi dari kepemimpinan begitu. Nah, kemudian prinsip yang keempat dari mutu pendidikan adalah pelatihan massal. Pelatihan massal yang merupakan persyaratan mutu. Dan yang kelima adalah setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan. Jadi ini merupakan bagian dari hak guru dan juga kewajiban lembaga sekolah atau kewajiban yayasan untuk meningkatkan kualitas dari para guru begitu. Nah, selanjutnya kita bicara sudut pandang. Dari sudut pandang penyerapan outcomes sekolah dalam dunia industri, maka lembaga pendidikan yang bermutu adalah lembaga yang apabila para lulusannya banyak diserap oleh dunia industri, seperti di pabrik. Dari sudut pandang target kelulusan, maka lembaga pendidikan yang bermutu adalah lembaga yang para siswanya banyak yang lulus atau lulus semua. Walaupun memang dalam konteks Islam nilai itu angka di rapot itu hanya representasi dari kemampuan nalar, kemampuan afeksi dan psikomotor. Sejatinya outcome yang sebenarnya adalah bagaimana anak bisa soleh, bisa solehah, kemudian membanggakan kedua orang tuanya. Itu sudut pandang Islam. Tetapi sudut pandang apa ya istilahnya, korporasi atau sudut pandang TQM, Total Quality Management. Nah, yang kemudian sekolah yang dikatakan bermutu dalam sudut pandang outcomes adalah sekolah yang lulusannya banyak diserap oleh dunia kerja gitu. Seperti di pabrik. Atau sekolahnya langsung bekerja, lulusannya langsung
mendapatkan pekerjaan begitu. Nah, sementara dari sudut pandang target kelulusan, lembaga pendidikan yang bermutu itu adalah lembaga yang para siswanya banyak lulus atau lulus semua. Tidak ada yang tidak lulus begitu. Nah, teman-teman sekalian, nah kita bicara tadi tentang total quality management. Nah, pembicaraan tentang mutu atau kualitas pendidikan ini tidak dapat dilepaskan dari TQM atau Total Quality Management yang awalnya bergerak dan meraih sukses di dunia bisnis. Yang berkat kesuksesan tersebut kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan gitu. Jadi awalnya TQM ini diterapkan di bidang bisnis. Tetapi ketika di bidang bisnis sukses, kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan. Apakah salah? Tentu saja tidak. Karena mengelola sekolah itu harus serius, harus profesional, harus mengacu kepada total quality management. Manajemen dengan kualitas total begitu. Harus berkualitas. Sekarang itu sekolah yang dicari adalah sekolah yang berkualitas. Berapapun harganya itu pasti di apa istilahnya? Pasti ditebak kalau dalam istilah Sunda. Seberapapun mahalnya, asal kualitasnya bagus, asal menjamin kualitas bagus, pasti akan dikejar oleh pelanggan dalam tanda kutip, oleh masyarakat begitu. Nah, TGM merupakan suatu sistem manajemen yang memfokuskan pada orang yang secara konsen ingin meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, ini merupakan pendapat menurut Muluyasa, Profesor Enco Muluyasa, orang guru besar dari Universitas Langlang Buana yang fokus di bidang manajemen pendidikan pada umum. Jadi menurut beliau TKM ini sistem yang fokus pada orang yang konsen ingin meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, visi ini atau mindset TKM ini harus sama-sama dimiliki oleh semua dewan sekolah. Mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru, sampai kemudian penjaga sekolah sekalipun harus kemudian mengacu kepada TKM atau menerapkan prinsip total quality management. Begitu. Supaya apa? Supaya sukses. Seperti yang pernah diterapkan dalam dunia bisnis begitu. Walaupun memang pada dasarnya sekolah ini jasa ya, jasa yang betul-betul mesti diterapkan manajemen yang baik supaya jasa yang kita berikan itu kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita ini sebagai guru punya pesan moral yang atau kewajiban moral yang luar biasa, walaupun kita guru ini jasa gitu kan, profesi, tetapi ada nilai-nilai moral di dalamnya. Makanya nilai moral ini harus dibungkus oleh total quality management supaya maksimal, supaya optimal begitu. Nah, kemudian menurut Edward Salis dikatakan dengan menggunakan konsep TKM ini jelas pendidikan menjadi industri jasa, bukan proses industri. Artinya, penyelenggaraan pendidikan tidak memandang input dan output, tetapi memandang para pelanggan yang memiliki kebutuhan. Adapun ukuran atau standar pelanggan ditandai oleh 3 indikator, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatnya minat dan harapan pelanggan, dan menyenangkan pelanggan seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal. Jadi TKM ini tidak memandang masuk keluar begitu, tetapi memandang bagaimana masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk sekolah. Sekolah kemudian menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kemudian masyarakat bisa puas dengan apa yang kita beri dan juga kemudian bisa meningkatkan harapan.
harapan tentu saja anaknya bisa soleh, bisa solehah begitu. Kalau anaknya sudah soleh, sudah solehah, insya Allah itu akan menyenangkan masyarakat, menyenangkan pelanggan. Nah, teman-teman, kemudian apa yang kemudian di apa yang kemudian berubah dari pola lama ke pola TKM ini? Yang berubah adalah ada di pola, kalau dulu itu dalam mengelola istilahnya 2C, dalam mengelola SDM, command dan kontrol, pemerintah dan mengontrol. Nah, kemudian dengan pola TKM ini diganti dengan membudayakan pola baru, 3C, yaitu komitmen, cooperation, dan juga communication. Komitmen artinya dia sudah tahu konsekuensi. Komitmen meningkatkan mutu, harus kemudian memegang prinsip bahwa kita punya komitmen terhadap peningkatan mutu, tidak boleh rubah, tidak boleh goyah. Yang kedua adalah kooperatif. Kooperatif ini artinya bukan hanya kita ini kooperatif, terbuka dari masukan dan kritik dari masyarakat. Kita juga kemudian kooperatif dengan lembaga lain untuk sama-sama bekerja sama meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sehingga yang tadi dapat tercapai. Pelanggan bisa senang, pelanggan punya harapan, dan apa yang dibutuhkan pelanggan atau masyarakat bisa terwujud. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara yang atau senjata yang paling ampuh untuk menyelesaikan permasalahan kaitan dengan pendidikan. Nah, kemudian ada 8 karakteristik umum sistem. Ini kaitan dengan konsep sistem pembelajaran yang bisa kita rubah. Nah, karakteristik umum sistem itu ada 8 ya. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada fungsi komponen. Yang ketiga ada interaksi. Ada jalinan keterpaduan komponen. Ada proses transformasi. Ada umpan balik. Ada kawasan. Dan ada lingkungan. Begitu. Ini komponen dari sistem secara umum. Ada tujuan, tentu saja lembaga pendidikan punya tujuan. Ada fungsi komponen pendidikan itu punya fungsi masing-masing dan saling menunjang satu sama lain. Ada interaksi, ada antara lembaga atau dewan sekolah dengan masyarakat, guru dengan siswa. Ada jalinan keterpaduan komponen, ada media komponen pendidikan, misalkan media pembelajaran bisa menunjang komponen yang lainnya. Begitu. Dan ada proses transformasi, ada umpan balik, kemudian ada kawasan dan juga lingkungan. Ini yang kemudian disebut dengan karakteristik umum sistem. Nah, begitupun dengan konsep Nah, konsep pembelajaran. Kita masuk ke konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran ini itu biasa disebut dengan instruksional. Beda antara pembelajaran dengan pengajaran. Kalau pembelajaran itu biasa disebut dengan instruksional, sementara pengajaran itu biasa disebut dengan teaching. Apa bedanya? Nah, kalau pembelajaran merupakan usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri seseorang. Di pembelajaran ini sifatnya lebih luas, tidak kemudian hanya transfer pengetahuan begitu. Nilai pun ditransfer dengan keteladanan. Itu yang paling efektif saya rasa dalam mendidik dan mengajar anak.
Nah, adapun pengajaran adalah usaha membimbing dan mengarahkan pengalaman belajar kepada peserta didik yang biasanya berlangsung dalam situasi resmi atau formal. Nah, pengajaran ini identik dengan transfer pengetahuan gitu. Dalam istilah pendidikan Islam ada yang disebut dengan tarbiyah, taklim, dan juga takdib. Kalau tarbiyah itu mengurus keperluan anak, ini lebih tinggi dari taklim. Kan kalau taklim itu hanya sekedar transfer pengetahuan saja. Sementara tarbiyah lebih dari itu, mengurus kebutuhan anak di sekolah. Nah, ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu takdib. Memberikan contoh, memberikan adab kepada siswa. Belajar dengan keteladanan. Ini mengacu kepada konsep Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarso sing tulodo. Di depan jadi teladan, di tengah kemudian memberikan semangat, di belakang mengawasi begitu. Nah, kemudian konsep sistem instruksional atau sistem pembelajaran menurut Mudofir. Kombinasi dari berbagai komponen dengan menerapkan suatu pola manajemen tertentu yang sengaja dirancang, dipilih, dan dilaksanakan agar timbul peristiwa belajar yang bertujuan dan terkontrol. Jadi ini yang disebut dengan sistem instruksional. Ada kombinasi berbagai komponen begitu agar timbul peristiwa belajar yang bertujuan dan terkontrol. Nah, sistem tersebut diisyaratkan untuk satu, dirancang guna mencapai penguasaan tertentu. Kemudian B, dapat diulangi dan digandakan atau disebarkan. C, dikembangkan melalui suatu proses pengembangan instruksional. Kemudian yang D, telah diuji coba dan dimantapkan berdasarkan pengalaman empiris begitu. Jadi memang kombinasi ini cukup banyak dan kalau diterapkan insya Allah ini akan mewujudkan sistem pembelajaran yang optimal, yang maksimal begitu. Nah, selanjutnya kaitan dengan sistem instruksional, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam proses pengembangan sistem instruksional, yaitu yang pertama, perumusan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Ini sistem pembelajaran yang kemudian bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan. Tujuan ini harus mengacu kepada kebutuhan dan keadaan masyarakat. Yang kedua adalah identifikasi berbagai alternatif kegiatan melalui berbagai kombinasi komponen. Nah, setelah ditetapkan tujuan, maka tetapkanlah kegiatannya untuk mengimplementasikan tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut begitu. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kegiatan dengan memanfaatkan sumber yang ada. Jadi memang sistem pembelajaran ini cukup istilahnya cukup banyak isyaratnya. Tapi kalau diterapkan dalam proses pembelajaran, insya Allah akan optimal. Nah, kemudian ada 3 ciri pokok sistem belajar. Yang pertama, bahwa sistem belajar merupakan suatu organisasi yang menggabungkan elemen-elemen. Kedua, adanya perencanaan dan susunan yang saling ketergantungan dari setiap elemen. Dan yang ketiga adalah sistem belajar memiliki tujuan. Adapun tujuan utama sistem belajar adalah siswa belajar. Bagaimana kemudian guru bisa memberikan pesan yang baik kepada anak didik sehingga anak didik punya makna dari proses pembelajaran yang dilakukan. Bukan semata-mata orientasinya kepada hasil, tapi juga proses mesti diperhatikan. Bagaimana proses yang dilakukan oleh
anak didik kalian nanti itu bisa bermakna dalam kehidupannya. Nah, kemudian kita kan desainer nih, guru itu desainer. Tujuan desainer dalam sistem pembelajaran adalah menyusun personalia, materi, dan prosedur sedemikian rupa sehingga siswa berusaha belajar dengan efisien. Dengan demikian, paling tidak terdapat 3 elemen atau komponen dalam sistem belajar. Yang pertama ada pelajaran, komponennya itu. Yang kedua ada tujuan belajar. Dan yang ketiga ada prosedur perencanaan untuk mencapai tujuan. Jadi guru itu kan disebut dengan arsitek sebetulnya dalam tanda kutip, bagaimana bisa mengelola pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa efektif dan efisien. Nah, untuk membangun sistem pembelajaran ini setidaknya ada 3 komponen yang mesti ada. Yang pertama ada pelajaran, tentu saja yang masuk dalam kurikulum sekolah. Kemudian ada tujuan belajar. Apa tujuan belajar yang kemudian disampaikan kepada anak? Anak harus bisa apa setelah melalui proses pembelajaran ini? Dan yang ketiga adalah prosedur perencanaan untuk mencapai tujuan itu. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Kita ini perancang sebetulnya, desainer pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana penerapan sistem pembelajaran yang tepat? Nah, sistem pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dapat dikatakan tepat atau baik apabila pelaksanaan program pembelajarannya memenuhi 3 kriteria. Yang pertama ada daya tarik. Daya tarik, jadi kalau guru misalkan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar, apakah memiliki daya tarik atau tidak? Ketika kita datang, apa ekspresi anak didik? Apakah antusias atau malah malas begitu? Malah tidak senang ketika kita datang. Berarti mesti diperbaiki perihal daya tarik. Yang kedua adalah daya guna atau efektivitas. Apa yang kita ajarkan kepada anak ini berdaya guna atau tidak begitu? Apakah kemudian nanti bisa langsung diterapkan, bermanfaat untuk kehidupannya atau tidak? Bagaimanapun ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa digunakan oleh anak didik. Nah, ini sebetulnya amal jariah untuk kita, untuk guru. Ketika kita menyampaikan ilmu, nilai kepada anak kemudian mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita dapat royalti pahala jariah dari apa yang dilakukan oleh anak itu. Dan yang ketiga adalah hasil guna atau efisiensi. Hasil guna itu artinya ada output dan outcome terhadap atau kepada sekolah begitu. Nah, kemudian Ray Gelut dan Merrill menyarankan agar pembelajaran didasarkan pada teori pembelajaran yang disebutnya preskriptif. Apa itu? Yaitu teori yang memberikan resep dalam mengatasi masalah belajar. Dalam mana pembelajaran itu harus memperhatikan variabel kondisi, metode, dan hasil. Di preskriptif ini artinya guru ini nanti menyampaikan resep. Jadi guru ini bisa mengatasi masalah permasalahan yang ada di anak didik, kemudian kita buat resep solusinya begitu. Nah, masalah belajar kan banyak ya dialami oleh anak, dan sistem pembelajaran yang tepat adalah ya yang kemudian bisa menyelesaikan solusi itu. Bagaimana solusi masalah tentang pembelajaran bisa terselesaikan dengan solusi yang kita tawarkan, yang kita implementasikan.
Dan itu variabelnya harus mengacu kepada kondisi, metode, dan hasil. Nah, kemudian terakhir, bahwa sistem pembelajaran yang digunakan hendaklah memakai strategi dan teknik pembelajaran secara tepat dengan mendasarkan pada pertimbangan yang tepat pula. Nah, strategi pembelajaran merupakan pendekatan secara menyeluruh terhadap pembelajaran dalam bentuk pedoman umum dan kerangka kegiatan dalam mencapai tujuan umum pembelajaran. Jadi, ketika kita mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas itu harus memakai strategi dan teknik pembelajaran yang tepat dengan mendasarkan pada pertimbangan yang tepat pula yang tadi, yang berorientasi pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini dibutuhkan oleh anak didik. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan pendekatan secara menyeluruh terhadap pembelajaran dalam bentuk pedoman umum dan kerangka kegiatan dalam mencapai tujuan umum pembelajaran. Nah, terakhir sekali, sedangkan yang disebut dengan teknik pembelajaran ini merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang dipilih dan dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan. Dengan mengkombinasikan 5 komponen di dalamnya, yaitu berupa orang, pesan, bahan, alat, dan lingkungan. Dengan strategi dan teknik pembelajaran yang tepat, insya Allah kualitas sistem pembelajaran dan kualitas pendidikan akan dapat ditingkatkan. Kalau kita sebagai guru, yang perlu ditingkatkan, titik fokusnya ada pada strategi dan teknik pembelajaran. Strategi dan teknik pembelajaran ini harus mengacu kepada tadi, apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang kemudian diharapkan oleh siswa, oleh masyarakat, sehingga nanti masyarakat atau pelanggan itu bisa puas dengan sistem pembelajaran yang kita gunakan. Nah, teman-teman, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari apa yang Bapak sampaikan. Semoga kita menjadi guru yang bermartabat, guru yang kreatif, inovatif, dan bisa menjadi pelopor dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga tempat kita bernaung saat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.